Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kafi Alfian Nadif, kelas Transportasi B angkatan 2019 dengan NIM 19D5081085. Saya di sini akan menjelaskan studi volume lalu lintas secara otomatis dengan detektor dan tanpa detektor. Studi volume lalu lintas adalah studi volume lalu lintas dilakukan untuk mengetahui jumlah kendaraan di sebuah titik tertentu dalam periode waktu tertentu. Studi volume lalu lintas ini diperlukan untuk mengetahui volume kendaraan, pedestrian, kapasitas jalan, volume maksimum harian. Satuan sama dengan kendaraan per jam, SMP per jam, LHRT. Diagram fundamental. Key strip V diagram. Awalnya sedikit kendaraan yang lewat kecepatan tinggi hingga mencapai aliran maksimum. Key strip D, kendaraan per kilometer. Diagram. Awalnya aliran kendaraan stabil hingga mencapai aliran maksimum. Kemudian drop seiring mendekatnya ke kapasitas jalan maksimum. Metode otomatis dengan detektor. Inductive loop adalah salah satu teknik yang digunakan dalam pendeteksian kendaraan pada traffic. Inductive loop ini menggunakan sinyal elektrik yang berosilasi dalam loop yang mana perubahan properti dari sinyal elektriknya dipengaruhi oleh chassis dari kendaraan yang melintas loopnya. Pneumatic road tube adalah alat yang biasa digunakan untuk melakukan perhitungan lalu lintas. Cara kerjanya adalah sensor pneumatic road tube mengirim rentatan tekanan udara sepanjang pipa ketika ban kendaraan melewati tabung. Tanpa detektor. Radar. Radar adalah suatu sistem gelombang elektromagnetik yang berguna untuk mendeteksi, mengukur jarak dan membuat map benda-benda seperti pesawat terbang, berbagai kendaraan bermotor, dan informasi cuaca. Laser adalah mekanisme suatu alat yang memancarkan radiasi elektromagnetik, biasanya dalam bentuk cahaya yang tidak dapat dilihat maupun dapat dilihat dengan mata normal. Video adalah teknologi pengirim sinyal elektronik dari suatu gambar bergerak. ANPR atau pengenalan plat nomor otomatis. Dengan ini adalah teknologi yang menggunakan pengenalan karakter optik pada gambar untuk membaca plat registrasi kendaraan untuk membuat data lokasi kendaraan. FGD adalah atau data mobil mengambang dalam rekayasa dan manajemen lalu lintas, biasanya berupa geolokalisasi dengan stempel waktu dan data kecepatan yang dikumpulkan langsung oleh kendaraan yang bergerak, berbeda dengan data lalu lintas tradisional yang dikumpulkan di lokasi tetap oleh perangkat stasioner atau pengamat. Positif dan negatifnya metode otomatis, detektor dan tanpa detektor. Positifnya adalah mengurangi kesalahan manusia dalam menganalisis studi volume lalu lintas setiap harinya. Kedua adalah banyak data yang dihasilkan jika memakai metode otomatis tersebut. Mempermudah manusia dalam menganalisis data volume lalu lintas tersebut. Keempat, dengan mudah melihat daerah mana saja yang volume lalu lintasnya tinggi. Kelima, dapat mengevaluasi daerah tersebut tanpa harus menghitung volume lalu lintas secara manual. Negatifnya adalah harga alat tersebut tidak murah. Kedua, akurasi data tersebut tergantung kapasitas alat. Ketiga, alat tersebut masih impor dari negara lain. Dan keempat adalah alat tersebut juga hanya dipakai di kota-kota sibuk saja. Tipe studi lalu lintas. Cadence count dibatasi oleh garis imajiner. Hitung setiap kendaraan yang keluar dan masuk. Screen length dibatasi oleh garis imajiner yang fisiknya nyata. Perhitungan simpang, menghitung pergerakan di persimpangan. Perhitungan pejalan kaki, menghitung pergerakan pejalan kaki di stasiun, kereta, bus, JPO, JPM, dan persimpangan. Yang terakhir adalah perhitungan periodik, perhitungan lalu lintas berdasarkan periode tertentu. Berikut ini adalah PPT yang tadi saya sudah jelaskan. Terima kasih.